Selamat pagi. Sekarang kita coba melihat sama-sama kondisinya ya. Jadi ini wilayah perencanaannya WP Perkotaan Satui. Di awal kita menyampaikan usulan drenase. Kita punya alternatif drenase 1 ya. Alternatif drenase 1 ini berdasarkan dari materi teknis RDTR 1 di tahun sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun 2015 ke bawah ya. Terus yang kita modifikasi tentunya. Terus dari alternatif drenase 1 itu kita kembangkan menjadi alternatif drenase 2. Alternatif drenase 2 itu dari drenase 1 kita tarik memanjang ke arah timur atau ke batas ya. Jadi batasnya di sisi barat itu batas Kabupaten Tanah Bumbu. Batas di sisi timur itu dengan Kecamatan Angsana. Ini berdekatan dengan embung ya. Itu ada embung Angsana, terus ada dua buah jalan yang dibangun sengaja karena ini merupakan luapan daerah dataran banjir, luapan Sungai Starap ya. Jadi ada jalur hijau jalan di tengahnya. Nah, ini batas timurnya. Nah, kemudian dari drenase 2 itu disusun drenase 3. Nah, drenase 3 ini pengecilan dari drenase 2 ya. Pengecilan. Jadi misalnya contoh di sini. Ini begitu drenase 2 kita putus, nah dia lebih kecil. Jadi drenase 2 itu masih sebagian besar masih ada daerah-daerah perkebunan, misalnya kayak blok V5, V2 itu kalau kita ambil drenasinya saja, kita drenase 3 aja fokus ke pemukimannya, maka dia lebih kecil. Nah, seperti itu. Di tempat lain juga di daerah sini ini ada di blok 4.4 itu juga ada terjadi pengecilan gitu ya. Nah, bagaimana proses drenase ini sendiri? Jadi proses drenase ini sendiri tadi ya drenase 1, 2, 3 kemudian menjadi drenase yang disepakati. Drenase disepakati itu kita sampaikan seperti ini. Nah, kami sampaikan seperti ini. Kemudian bagaimana proses drenase dilakukan? Proses drenase perkotaannya dilakukan ada beberapa pertimbangan. Kita sampaikan yang pertama yaitu koridor kawasan. Koridor kawasan ini sepanjang kurang lebih ini koridor kawasannya ini kurang lebih 27 km ya, dari batas Kabupaten Tanah Bumbu Tanah Laut hingga batas Kecamatan Angsana. Jadi ini adalah koridor kawasan ini adalah kawasan yang secara ketentuan itu relatif lebih aman karena sudah diamankan di dalam Perda RT RW tahun 2023 itu memiliki bentang kurang lebih 500 meter dari jalan nasional. Jadi maksudnya di dalam perda yang terbaru tahun 2023 akhir itu diharapkan kegiatan produksi pertambangan itu memiliki jarak aman tidak masuk ke dalam 500 meter dari jalan nasional ini, sehingga diharapkan bukan berarti pemukimannya menghabiskan 500 meter, tapi 500 meter ini adalah jalan aman kegiatan pertambangan untuk tidak masuk ke jalan nasional, seperti yang sudah di kilometer 171 di sekitar sini itu banyak sekali lubang tambang di dalam 500 meter. Nah, ke depan itu diharapkan kegiatan pertambangan itu tidak masuk ke 500 meter untuk masuk ke ranah aman di jalan nasional itu karena ada kawasan permukiman yang tumbuh di sepanjang jalan nasional. Jadi itu satu pertimbangan pertama drenase itu adalah koridor jalan nasional 27 km di Kecamatan Satui. Pertimbangan kedua adalah sebaran pemukiman existing yang ada di Kecamatan Satui. Jadi sebaran pemukiman existingnya
bisa kita gambarkan seperti ini ya. Sebentar ya. Nah, ini koridornya kita tutup dulu supaya mudah. Jadi nah, ini pemukiman pertama tahun kurang lebih tahun 50-an ya, dari peta tua itu berada di sepanjang Sungai Satui yang di posisi yang sekarang ya. Nah, ini berada di sepanjang sini. Terus habis itu pemukiman berdasarkan peta RBI tahun 99 ini ya. Ini pemukimannya itu mulai berkembang. Nah, mulai berkembang lagi. Ini bisa sedikit kita bedakan ya warnanya supaya kelihatan nampak beda. Lah, itu pemukimannya mulai berkembang. Terus di tahun 2008 itu pemukiman mulai berkembang lagi. Nah, ini pemukiman mulai berkembang. Ini ya. Tahun 2015 mulai lagi berkembang pemukimannya. Mungkin bisa kita matikan citranya. Nah, ini terus di tahun 2019 pemukimannya semakin berkembang. Tahun 2022 pemukimannya semakin berkembang. Nah, perkembangan pemukiman ini sebetulnya dia memang linear dari koridor jalan tadi itu. Nah, dia jadi perkembangannya dia linear ya, permukiman di sepanjang jalan. Terus pertimbangan drenase berikutnya itu karena di daerah wilayah perencanaan, wilayah kajian perencanaan ini terdapat beberapa kegiatan yang memang dia kegiatan non permukiman. Jadi pertama adalah IUP. Nah, kalau kita lihat hampir di sepanjang jalan ini IUP itu banyak sekali ya. Jadi izin usaha pertambangan. Kita pakai nama usaha ya supaya terlihat ya. Nah, contoh ini ya. Ini IUP dari Satui Terminal Umum, ini IUP dari Arutmin, ini IUP dari Mitra Jaya, Mandiri Makmur, dan seterusnya ya. Ini sampai ke atas BIB ya. Kalau di sisi timur ini di daerah Wonorejo, ini crossing jalan nasional itu IUP-nya BIB. Atau ini Borneo Indobara ya. Dari nama Amanah. Oh, ini Amanah. Oh, Amanah Putra. Mohon maaf, ini Amanah Putra Borneo yang ada di sini. Terus yang di Wonorejo-nya itu Borneo Indobaranya. Nah, kemudian ini sebetulnya memang banyak IUP di crossing jalan nasional Amanah. Terus yang kalau di perkotaan Arutmin sekarang itu IUP-nya miliknya PT Arutmin ya. Ini, PT Arutmin. Kemudian dari pertumbuhan pemukiman yang ada di sepanjang jalan nasional ini dari tahun 50 hingga tahun 2020 dengan adanya pertimbangan IUP, kemudian juga ada kendala banjir gitu ya. Tapi kita panggil dulu kalau kita ambil resiko rendah sampai ke sangat tinggi itu karena ini ada di das Cukak dan das Setarap, ada beberapa das ya. Kita lihat dulu. Jadi data kebencanaannya ini paling besar kan banjir ya. Kalau kita lihat ada klasifikasi rendah, ini cukup sedang, ini cukup tinggi. Jadi kalau kita ambil yang rendah akan sulit menemukan. Kita ambil yang sedang sampai dengan tinggi dan sangat tinggi. Nah, itu kalau kita lihat posisinya seperti ini. Untuk yang posisi sangat rendah, hampir semua sepanjang jalan nasional itu tenggelam gitu ya. Kalau kita ambil yang rendah, cuman yang di sepanjang sini dia relatif agak tinggi.
mulai dari perbatasan setelah Sungai Cuka ya, itu Sungai Cuka sedikit tergenang, sampai tengah ini ke daerahnya agak tinggi ya konturnya ya. Tapi kalau kita ambil yang rendah, kita hilangkan, kita ambil yang sedang, dia lebih sedikit lagi yang ini, yang daerah tergenanginya ya. Kita ini kan, nah ini kita ini kan, kemudian dia lebih sedikit yang daerah ini, daerah sedang, yang biru muda itu masih sedang ya. Tapi kalau kita turunkan lagi ke yang sangat tinggi dan tinggi saja, nah dia lebih sedikit lagi. Nah, dia yang sangat tinggi dan tinggi. Jadi yang sedang kita abaikan. Nah, apa lebih sedikit. Jadi otomatis yang sangat tinggi dan tinggi itu sangat sulit untuk dimitigasi, bukannya tidak bisa ya. Mitigasi struktur dan mitigasi non struktur untuk di wilayah sangat tinggi dan tinggi ini memerlukan effort yang besar. Misalnya struktur bangunan sumber daya air di sepanjang tepi sungai, misalnya pengerukan sedimentasi sungai dan seterusnya, itu pasti memerlukan usaha yang besar. Jadi singkat cerita, dengan pertimbangan lain kami tetapkan kawasan potensial. Nah, kawasan potensial ini kami berikan warna kuning ya. Jadi warna kuning dari kawasan potensial itu, kawasan potensial yang dimaksud di sini adalah kawasan yang dapat dikembangkan untuk pengembangan permukiman pada umumnya dan pengembangan perkotaan pada khususnya. Nah, jadi kita lihat di sini, ini ada beberapa lokasi di sisi timur, di sisi perbatasan ada beberapa poligon yang bisa kita temukan, agak geser ke barat. Di Wonorejo itu sebagian juga relatif tersedia. Terus masuk ke Tegalsari ini juga ada. Terus ini sepanjang jalan Sekapuk ini juga kebencanaan sangat tinggi aja yang ada. Kalau kita buka yang posisi sedang ya tentu tergenangi ya. Cuman kita mencari daripada tidak tersedia ya. Jadi terus di posisi perkotaan satu yang ada sekarang ini di daerah selatannya ya. Ini jalan yang ke arah kantor kecamatan ya. Kantor kecamatan yang ada. Nah, ini daerah yang ke arah kantor kecamatan itu juga ke belakang maksudnya ya. Itu juga ada potensi kuning, ada 2 kawasan potensial. Ini sebetulnya kalau ke selatan ini sudah daerah rawa, tapi ini karena HGU nanti dipotong. Terus juga ada 2 lokasi yang menarik lagi, kawasan potensial berikutnya. Kawasan potensial yang di sisi sini dekat perbatasan ini posisinya masih banyak HPK ya, hutan produksi konversi ya. Coba kita lihat HPK-nya. Nah, ini jadi masih ada beberapa HPK di sini. Nah, ini ya, hutan produksi konversi yang warna hijau. Jadi ini adalah HPK ya, ini adalah HPK di kawasan potensial. Tapi karena itu hutan produksi konversi dan bisa dikonversikan di kemudian hari, maka kami plot sebagai untuk pengembangan perkotaan. Yang cukup menarik lainnya itu di jalur ke atas ya, ke arah desa Jombang ya, ke arah pemukiman ke atas itu. Kalau dari simpang 4 Sumpul ya, dari simpang 4 Sumpul itu kalau kita naik ke atas itu ada daerah yang potensial untuk dikembangkan. Namun akses untuk menuju daerah itu sebetulnya dia jalan umum ya, masuk kategori jalan lokal primer, jalan pemerintah, aset pemerintah daerah. Namun pemanfaatannya itu dikerjasamakan oleh perusahaan untuk kepentingan pemanfaatan angkutan pertambangan. Nah, di situ itu kalau kita lihat terdapat kawasan potensial yang dia memang tidak terdapat ya, maaf maksudnya ini kawasan potensial ini kita sudah cek kemarin posisi tepi jalannya daerah rendah di seberang kolam X tambang ya, kuning ini kawasan potensialnya.
Nah ini potensi cadangan untuk fungsi tertentu karena lokasinya memang di APIT IUP antara IUP Terminal 1I sama IUP-nya Arutmin. Jadi dia kalau masuk dari simpang 4 Sumpul itu kira-kira lokasi potensialnya itu berapa jauh ya? Tidak terlalu jauh, 1,4 kilo ya, 1.400 meter itu kita sudah mencapai ke lokasi potensial. Lokasi ini relatif bebas, relatif tidak tergenangi air banjir ya, debit banjir karena jauh dari sungai dan dataran tinggi dan tidak masuk ke data IUP atau bukan IUP, dia di antara IUP. Tuh. Nah ini. Nah, itu kita hilangkan. Kemudian data hutannya kita matikan. Jadi sebagian lokasi potensial itu sebagian tidak ada IUP-nya ya, seberang menyeberang jalan ini ya. Nah ini dia bebas IUP. Jadi benar-benar aman ini ya. Yang mau kami tunjukkan adalah kawasan potensialnya. Sekarang kita matikan data ini, kita buka sistem jaringan jalannya. Jadi nah ini di sistem jaringan jalannya. Sekarang kawasan potensial yang tadi itu jadi kawasan potensial yang tadi itu yang hasil dikenalin ini ya, yang arsiran kuning ada blok warna hitam. Untuk blok warna hitam itu yang kawasan potensial yang di dalam drenasi. Ya, gitu ya. Itu kemudian kami coba lihat bentang ini di Google Earth ya. Nah, di Google Earth ini keuntungannya peta ini bisa kita buat dengan 3D view gini ya. Kita tarik 100 tegak lurus dari langit maupun kita geser supaya dapat 3D view-nya. Nah, di posisi yang pertama kawasan potensial yang mau kita bahas itu kawasan potensial yang luasannya cukup besar untuk pengembangan perkotaan baru di daerah sini. Ini akses untuk menuju ke pantai Buaya. Nah, itu lokasi pertama dari batas kabupaten ke sini. Ini daerahnya berbukit-bukit. Kenapa dia menjadi relatif bebas banjir selain dia berbukit-bukit? Karena dia rupanya adalah das ya, dia adalah bagian hulu dari das. Jadi ini. Jadi di sini itu lokasi potensial pertama itu dia ada das Duri, das Cuka dan das Satui. Dia itu bagian hulu dari das Duri. Jadi relatif lebih tinggi, dia bagian hulu dari das Duri. Nah, itu yang jadi menyebabkan airnya jatuhnya dari das Duri ya otomatis ke laut ya. Ini daerahnya relatif berbukit-bukit. Di sini sudah dikembangkan beberapa perumahan pengembang swasta gitu ya. Itu mengembangkan perumahannya di sini. Misalkan contoh ada perumahan Gria Pratama, ada perumahan Pratama Sungai Danau, ada perumahan apa lagi nih ya? Ada beberapa perumahan di sini. Gitu kan? Ada SMP 91 ini juga dikembangkan di jalan masuk ke Sungai Buaya. Ini Gria Rama Bestari itu juga dikembangkan di sini. Kita menggarisbawahi yang lokasi potensial baru yang di sisi selatan Jalan Nasional ya, karena di sisi utaranya itu memang haknya dari PT IUP Arutmin untuk melakukan eksploitasi tambang gitu ya. Ini berdekatan dengan gerbang gitu ya. Jadi lokasi potensial yang kedua itu terdapat di sini. Nah, ini tadi yang diapit oleh IUP tadi. Nah, jadi kalau kita jalan ke sini memang dia berseberangan ini, di seberangnya ini sebenarnya ini non IUP, ini non IUP, tapi posisinya ini sudah berupa lubang galian tambang. Di sini ini belum lubang galian tambang, sedikit ada kolam-kolam alami, tapi daerahnya ini berbukit-bukit. Nah, ini lokasinya bisa untuk alternatif untuk pengembangan perkotaan fungsi tertentu karena dia memerlukan jarak tempuh kira-kira 1,4 km untuk mencapai ke sini atau 1,5 kilo lah ya dibulatkan, atau mungkin 5-10 menit ya nyampe ke lokasi ini. Ini lokasinya ada juga cekungan badan airnya di sini. Ini
Ini lokasi cukup cukup berbukit-bukit. Nah, ini yang harus dijaga, lokasi ini, karena dia adalah kawasan potensial untuk pengembangan perkotaan ke depan. Dia bukan IOP dan bukan daerah banjir. Lokasi ini, terus lokasi kedua, lokasi ketiga, lokasi ketiga dan keempat itu ada di daerah selatan dari jalan ini ya. Ini semakin ke sini ini sebetulnya ini daerahnya daerah lahan pertanian ya. Tapi memang sebagian dari lahan pertanian itu dia bebas banjir ini. Ini bisa juga dikembangkan untuk ke daerah perkotaannya. Untuk lokasi ketiga lah. Terus lokasi keempat, kelima dan seterusnya ini ada di sepanjang jalan ya, di jalan yang sekapuk ya. Ada, nah ini lokasi potensial yang di batas batas kecamatan ya, batas kecamatan. Terus ini lokasi potensial yang di sekitar apa ya, kalau kita bilang di sekitar Gardu Induk lah ya, di sekitar Gardu Induk masuk ke Wonorejo sama masuk ke Tegalsari. Itu kalau di jalan nasional itu kira-kira ada bentang, karena ini jalannya berliuk-liuk ya, ada bentang kurang lebih 1,5 kilo. Ini untuk permukiman perkotaan koridor itu potensial untuk dikembangkan. Terus yang posisi yang berikutnya itu, lokasi potensial yang berikutnya itu ada yang di sini ya. Ini sudah mengarah ke Pasar Tugu ya, Pasar Tugu di daerah Al Kausar kalau nggak salah ya, mana Pasar Tugunya ya. Jadi Pasar Tugu ini juga lokasi potensial berikutnya. Nah, nantinya lokasi-lokasi kawasan-kawasan potensial ini diharapkan akan menjadi pusat-pusat perkotaan baru yang relatif lebih layak huni dan berkelanjutan, karena bebas dari kegiatan pertambangan, relatif aman dari banjir. Relatif aman ya, bukan berarti aman sama sekali, karena dia kalau klasifikasi sedang dan rendah dia masih kena. Nah, sekarang kita lihatkan yang posisi selatan, yang daerah Satwi Timur. Ini sebetulnya daerah dia daerah tanaman pangan ini sebetulnya ini. Nah, kawasan potensial yang di sini itu kalau kita buka RT RW itu dia masuk tanaman pangan. Nah, ini. Jadi dia itu di kawasan potensial ini itu sayangnya dia itu sebagian besar adalah tanaman pangan. Ini contoh yang warna blok pertama lah, ini tanaman pangan hijau ya. Jadi hanya sebagian kecil yang permukiman. Mungkin ini ada perkebunan, ini bisa masih kita alihkan untuk kebutuhan pengembangan perkotaan apabila diperlukan. Tapi yang untuk tanaman pangan ini kita kemungkinan akan sulit mengalihkan karena sudah masuk ke dalam perda itu sebagai ketentuan khusus KP2B. Nah, ini karena dia sudah ketentuan khusus KP2B atau kawasan pertanian pangan berkelanjutan, atau di RTR nanti harus ditetapkan sebagai LP2B. Nah, jadi di kawasan potensial ini terdapat beberapa lahan LP2B. Memang bisa dimanfaatkan sebagai RTH kolaboratif. Ini kawasan potensialnya sebagian sudah menjadi LP2B. Jadi kami menandai di situ adalah keberadaan kawasan potensial. Nah, ini keberadaan kawasan potensialnya. Oke ya. Oke, ini. Oke, sudah dulu, terima kasih. Ini ditujukan untuk pengantar survei dan orientasi untuk fokus ke mengeksplorasi bagaimana dan kenapa kawasan potensial itu perlu dicermati atau difokuskan dalam pengamatan lapangan, karena dia diharapkan menjadi potensi pengembangan perkotaan Satwi di masa depan. Oke, terima kasih.